Nulisnya udah? Sudah, Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Kasih tahu Bapak ya kalau udah. Belum, Pak. Oke. Ini yang baru masuk 19 orang ya. Oke, Bapak juga sambil ngejelasin sedikit ya untuk bagi yang baru masuk soalnya takutnya ketinggalan. Kasihan teman kalian. Kita akan mulai. Misalkan nih, kita baru melihat jarak ya. Ini kan ada jarak, ada perpindahan. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh. Misalkan kalau awalnya di startnya ini ya, ini start. Ini start dan ini adalah yang finishnya. Finish. Nah, berarti kalau misalkan panjang lintasan 500 meter, si pelari itu jaraknya 500 meter. Nah, sekarang kalau perpindahan. Perpindahan itu merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir. Kalau misalkan startnya dia di sini dan berhentinya juga berada di finishnya di sini, maka perpindahannya itu 0. Kenapa? Karena posisi awal dan posisi akhirnya itu sama. Ya, nggak bergeser. Misalkan kalian di sini, titiknya juga berakhirnya di sini. Berarti kan nggak kemana-mana dong. Ya, nggak ada jaraknya. Makanya perpindahannya itu 0. Seperti itu. Kalau kalian dari rumah ke sekolah, misalkan itu jaraknya 500 meter, itu berarti jarak. Perpindahan kalian dari rumah ke sekolah, ke rumah lagi. Berarti itu perpindahannya 0. Karena posisi awalnya di rumah, posisi akhirnya kembali ke rumah juga. Berarti perpindahannya adalah 0. Seperti itu. Oke. Sampai sini udah ada yang selesai nulisnya? Sudah, Pak. Udah. Yang lain? Dikit lagi, Pak. Oke. Ada yang mau tanyain nggak sebelum kita lanjut lagi? Kita masih ngelihat lagi pelari lagi ya. Kali ini pelari halang lintang, halang rintang. Sudah, Pak. Udah. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada gambar nih, banyak nih. Ada atlet halang lintang ya. Ini namanya lari halang lintang. Nah, misalkan yang detik 0 ya, itu dia masih berada di 0. Udah ke 10 ternyata dia 2 detik. Ya, ini detik ya. S itu second itu detik ya. Ini detik, 2 detik. Misalkan nih mobil yang pertama nih ya. Yang ini itu ada di 0 meter jaraknya.
ya. Kecepatannya masih belum ada kecepatan karena masih belum menekan gasnya. Nah, setelah dia 2 detik ya, ternyata dia bergeser nih si mobil itu ke 10 meter. Setelah itu 4 detik dia bergeser lagi ke 30 meter. 6 detik ternyata semakin cepat nih ke 50 atau 60 meter. Nah, pas dia 8 detik ternyata mobil itu udah melaju ke 90 meter. Nah, biasanya kalau di mobil atau di motor itu ada namanya speedometer. Namanya speedometer. Speed dan meter. Berarti pengukuran kecepatan. Ada kilometer, H itu jam ya. Bahasa Inggris nih. H itu jam atau horse. Yang ini ya, yang ini H itu jam atau horse. Kan kuda ya. Horse sama horse beda ya. Nah, oke seperti ini. Nah, biasanya kecepatan itu ada rumusnya nih untuk mengukur kecepatan. Oh, kecepatan itu kilometer per hour ya, Pak. Nah, kalau misalkan kalian bertanya gitu ya, berarti kan 260 kilometer 260 kilometer per hours. Berarti kalau kita lihat dari sini, ini kan namanya alat pengukur kecepatan. Kecepatan itu biasanya dilambangkan dengan V ya, kecepatan. Oke, berarti kita tulis dulu nih. F sama dengan. Nah, itu kita lihat nih, kilometer. Oh, kilometer itu adalah jarak ya. Nah, untuk lambang jarak apa? Untuk lambang jarak ya, itu biasanya menggunakan S. Ya, ini jarak. Sedangkan T ya. Dan hours ini kan berarti kalau jam itu kan waktu ya, menunjukkan berarti T atau time itu adalah waktu. Maka kalau rumus yang lihat nih kilometer ya, berarti jaraknya dan dibagi dengan waktu. Atau biasanya kalau biasa kita kenal ya, itu adalah ada segitiga Pak Presiden. Pak Presiden itu apa? Jarak dibagi ya, ini dibagi dengan K dikali dengan W. Nah, ini kan Pak Presiden ya, J K W. Seperti itu. Nah, gampangnya kalau misalkan kita hapus sedikit nih. Ini kita ganti dengan pembagian simbolnya. Simbolnya pembagian tuh seperti ini. Dah. Kalau misalkan kita lihat nih, kan J-nya berada di atas. Ya. Misalkan kalian mau mencari jaraknya, maka tinggal K dikali dengan W. Kalau kalian mau mencari W-nya, itu kalian tinggal hapus W-nya tuh, tutup pakai tangan kalian ya. Kalian coba tutup, berarti kan tinggal J dibagi dengan K ya. Kalau kalian mencari W, J dibagi dengan K. Oke. Kalau misalkan ini menggunakan bahasa Inggris ya, kalian bisa menggunakan bahasa Indonesianya yang ini. Terus terah kalian ya. Oke. J itu adalah jarak, KI-nya itu adalah kecepatan, dan W-nya adalah waktu. Itu. Oke. Ada yang mau bertanya terlebih dahulu nggak? Ada yang mau tanya nggak? Misalkan nih kita lihat ya dari gambar soal, misalkan kecepatannya S, berarti K-nya itu 6 detik. Ternyata misalkan kita ambil saja ya jarak mobilnya itu adalah 60, berarti J-nya itu 60 meter. Nah, berapa sih berarti bukan kecepatannya ya, ini waktu. Maaf, ini waktu. Time, waktu. Berapa sih kecepatannya? Berarti kan ya, K ini
Nih lihat nih Kak, J per W. J dibagi dengan W. J-nya 60, W-nya atau T-nya itu adalah 6. Maka kecepatannya berapa? 10 meter per second. Karena ini meter, karena ini second. Gitu. Oke, ada yang mau tanyain? Ada yang mau tanyain nggak? Kalau nggak ada, silakan kalian boleh tulis yang ini ya. Ini rumus buat kecepatan. Rumus kecepatan. Oke. Kalau ada yang mau tanyain, silakan tanya langsung aja ya, nggak apa-apa. Terus Bapak akan coba jawab. Kalian udah pada ngerangkum kan? Sudah, Pak. Udah ya. Sudah, Pak. Iya, oke nih. Bapak udah akan lihat nih ya, Faizan, ada Diki, ada Nabil dan lainnya. Berarti udah lumayan banyak nih ternyata yang ngerangkum ya. Oke. Nama saya ada, Pak. Iya, ada. Sebenarnya itu nggak dibuat dikumpulin ya, itu buat kalian belajar aja. Nanti kita akan bahas sekarang di sini. Semoga waktunya sampai ya. Jadi mengenai hukum Newton. Kalian tahu kan? Newton itu buah yang terjatuh. Tahu nggak? Mengenai apel. Kalau kalian sering searching itu ada tuh. Itu namanya hukum Newton. Tapi Newton yang keberapa? Kalau misalkan buah jatuh dari pohon ke bawah, itu adalah hukum Newton yang kedua. Nanti kita akan bahas ya. Ini kalau udah selesai nyatetnya, kasih tahu Bapak ya. Kalian sering dengar berita ini nggak waktu Jeff Bezos terbang ke luar angkasa? Nah, kalau kalian mendengar beritanya di televisi, itu ada juga nih prinsip dari hukum Newtonnya, yaitu hukum Newton yang kedua. Nanti kita akan lihat ya. Nanti Bapak akan absen lagi di bagian akhir. Jadi kalau misalkan kalian masih tetap stay, berarti absen kalian berhasil ya. Untuk yang baru masuk, kalian tuliskan nama kalian di kolom komentar ya. Sudah, Pak. Udah. Yang lain gimana selain Azura? Udah pada nulisnya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Oke, kita lanjut lagi ya. Udah, Pak. Ya, oke, kita lanjut lagi. Sekarang kan ini ada percepatan ya. Tadi ada kecepatan, sekarang ada percepatan. Nah, ada kalian kan bisa ngegas ya, ngegas itu kan nggak langsung tiba-tiba 90 km per jam dong. Kalian ngegasnya tuh pelan-pelan, misalkan kayak naik sepeda aja, pelan-pelan baru cepat. Nah, ini namanya dipercepat ya. Jadi dari pelan-pelan tiba-tiba langsung cepat banget, itu dipercepat. Nah, sama juga kalau misalkan kalian dari kecepatan tinggi terus ada lampu merah, kan otomatis diperlambat percepatannya. Nah, sekarang kita harus lihat lagi nih. Kalau misalkan ada gambar seperti ini.
kita akan lihat nih, misalkan FO ini berarti kan kecepatan awal kalian ya, dari awal kecepatan atau kecepatan awal. Ini tergantung beda-beda ya, kalau misalkan dari buku sini adalah kecepatan awal. Ya harusnya Bapak ngomongnya awal kecepatan. Nah, ini baru kecepatan akhir. Kecepatan akhir. Nah, berarti rumusnya apa? Rumus percepatan ya. Percepatan. Maka rumusnya adalah A ya. Untuk A percepatan itu adalah simbolnya A. Sama dengan, nah, kalau kalian tahu delta itu adalah jumlah nih. Ini namanya delta. Segitiga ini namanya delta. Dalam matematika ataupun fisika, ini adalah delta. Delta V. Ya, berarti apa? Kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal ya. Dibagi dengan delta T. Delta T apa? Waktu awal dikurang dengan waktu akhir. Nih, kita akan bedah lagi ya rumusnya. Maka kecepatan akhir Ft dikurang dengan F0 ya, kecepatan awal dibagi dengan T akhir. Ini T akhir dikurang dengan T awal. Ini biar membedakan dengan yang atasnya ya simbolnya. Tadi Bapak menggunakan T sama T-nya. Seperti ini. Oke, terus kita lihat buat keterangannya nih. Buat keterangannya. Kalau dia A itu sama dengan percepatan, dan biasanya rumusnya ya, buat satuannya percepatannya itu adalah meter per second kuadrat. Nah, sedangkan untuk delta V itu adalah perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan. Biasanya rumusnya adalah meter per second atau meter per detik. Oke, sekarang kita lihat lagi nih delta T. Delta T adalah perubahan waktu. Sama ininya untuk satuannya adalah second ya, kalau waktu adalah second. Sedangkan Vt itu adalah kecepatan akhir. Kalau kalian lihat dari buku FO itu berarti kecepatan awal. Ya udah, Bapak akan mengikuti yang dari buku kalian ya. No itu adalah kecepatan awal. Di sini udah pada ngambil buku apa belum? Belum, Pak. Yang belum ya, ada yang udah ya? Belum. Ya, kalau misalkan Belum. yang belum itu ada di Google Classroom ya, paling bawah. Bisa dibuka kan ya. Nah, kalau kalian mau ini rumus ini kan terlalu panjang nih, Pak. Misalkan gitu ya. Kalian bisa membedahnya nih. Bisa kalian menggunakan yang ini saja atau A sama dengan Vt per FO per T akhir dikurang dengan T awal. Nah, ini tergantung dari soalnya, apakah ada bacaan perubahan kecepatannya itu ada 90, berarti kalian tinggal pakai V. Tuh. Nanti kita akan lihat ke soalnya ya. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyain terlebih dahulu nggak? Ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ada, kalian silahkan tulis ini ya. Kalau ada yang mau tanyain, langsung ditanyain saja, nggak apa-apa. Bagi yang baru masuk, silahkan absen ditulis di kolom komentar.
Maila pakai nama lengkapnya ya. Buat absennya di kolom komentar. Oke, terima kasih Jasa Maila udah nulisin nama lengkapnya. Oke, udah nulis ya? Belum, Pak. Oh, Belum, Pak. bagi yang kendala, kalian bisa WA ke Bapak misalnya kendalanya. Pak, saya nggak bisa ngeliat slide-nya atau apa, kasih tahu Bapak ya. Udah nulisnya? Sudah, Pak. Udah, yang lain udah ya? Udah, Pak. Kita lanjut ke soal. Nah, ini contoh soal ya, bukan soalnya. Contoh soal. Jadi di sini saat mendekati lampu lalu lintas, kita membayangkan ya, kita mengimajinasikan saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak, oh berarti lalu lintasnya berada di sini misalkan ya. Mobilnya itu awalnya bergerak dari kecepatan, ini gambarnya jelek banget ya. Ini deh mobil ya, ini mobil, anggap aja mobil ya. Mobil. Kecepatannya itu adalah 72 km per jam. Per jam. Atau 20 meter per detik. Diperlambat ya hingga waktunya itu berarti dia ngerem ya, ngerem sampai lampu merah. Diperlambat sampai dengan 0 km. Oh, berarti dia berhenti kalau namanya 0 km. Itu dia berhenti ya. Oke, berarti kan kecepatan awalnya itu 72 km per jam ya. Kecepatan awal berarti dia FO-nya 72 km per jam. Atau berapa di sini nih dalam soal? 20 meter per detik ya. Oke. Kecepatan akhirnya ya atau FT-nya itu adalah
0 kilometer per jam. Nah, kalau untuk merubahnya meter per second, tentu aja kalau dia 0 ya berarti dia juga 0 meter per second ya, karena dia berhenti. Seperti itu. Nah, ini berhenti ya. Oke, sekarang dan selang waktunya itu adalah 5 detik. Oh, berarti dari sini ya, dari dia awal ke akhir itu adalah 5 detik. Berarti 5 second ya waktunya. Oke. Nah, dengan proses perubahan seperti pada tabel. Nah, ini kalian kalau bisa ngelihat ya. Ini kayak bagian dari speedometernya. Berapakah perubahan kecepatan mobil dalam setiap second? Nah, dalam setiap second. Ya. Coba diskusikan dengan teman sebangku. Oke, karena ini nggak ada yang sebangku ya. Kita pada dilihat masing-masing di laptop atau di HP. Maka bisa kita buat nih. Karena ini adalah perubahan kecepatan. Ya, perubahan kecepatan itu nih ya. Perubahan kecepatan berarti percepatan. Maka rumus percepatan apa tadi simbolnya? Simbolnya apa? Kalau simbol percepatan itu A ya. Berarti kan A sama dengan delta V per delta T. Nah, delta V-nya itu kan F0 dikurang dengan Ft. Ya. Per F0 dikurang F0 ya. T0 atau T awal dikurang dengan T akhir. Ntar kita buat lagi deh. T awal kurang T akhir. Tapi kalau kita lihat lagi dari soal nih ya. Lihat dari soal. Dan selang waktu dengan perubahan. Kalian ingat ada sebuah katanya ini waktu proses perubahan. Kalau waktu proses perubahan ya udah kita nggak usah memecah si delta V seperti delta V ini ya. Tetap aja menggunakan si delta T karena ada proses perubahan. Maka buat ini delta T-nya 5S ya. F0-nya itu 20 dikurang dengan Ft-nya itu adalah 0. Delta T-nya karena dia 5 detik sama dengan 20 per 5 ya. 20 per 5 berapa? Ada yang bisa? 4, Pak. 4, bener. Siapa namanya? Kisti, Pak. Kisti. Oh, bagus Kisti. Jadi bener ya kata Kisti, 20 dibagi 5 itu hasilnya adalah 4. 4 apa nih? Ya. Karena ini adalah percepatan ya, maka satuannya jadi ini ya. Jadi percepatannya atau perubahan kecepatan ya, itu sama aja. Percepatannya adalah 4 meter per second kuadrat. Ingat ya, satuannya itu dalam kurung. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanya lagi? Jadi ini itu sebagai buat kita tahu doang. Tapi kata kuncinya itu berada di atasnya. Di sini kata kuncinya semuanya. Oke? Ada yang pertanyaan nggak? Ada yang mau tanya nggak? Ada ya? Ada nggak?
Kalau udah nulisnya kasih tahu Bapak ya. Habis ini kita akan bahas mengenai gaya ya. Gaya. Kalau gaya dalam fashion sama gaya dalam IPA itu sangat berbeda. Udah nulisnya? Sedikit lagi, Pak. Oke. Sudah, Pak. Yang lain udah ya? Oke, kita lanjut lagi ke mengenai gaya. Apakah catatan kalian lebih lengkap apa enggak ya? Kita lihat dari saat Bapak ngajarin kalian. Oke. Jadi di sini ya, kita akan melihat mengenai gaya. Ya, kita akan bahas mengenai gaya. Apa itu gaya? Ada yang tahu nggak? Kalau kalian udah ngerangkum, apa itu gaya? Nah, gaya itu ya adalah tarikan atau dorongan. Nah, tahu gaya nggak? Kalau kalian udah ngerangkum, kalian tahu nih, gaya adalah tarikan atau dorongan. Ya. Nah, gaya juga dapat dirubah bentuknya nih, dapat mengubah bentuk, ya. Ya, dapat mengubah bentuk, arah, ya, kecepatan, kecepatan benda. Oke, sampai sini
Kita akan lihat lagi nih, misalnya. Misalnya gaya itu dapat mengubah bentuk. Kalau misalkan kalian melempar ya, melempar squishy ya. Kalian tahu squishy kan? Tahu nggak kalian squishy? Tahu, Pak. Tahu ya. Misalkan kalian ngelempar squishy yang awalnya misalkan kita anggap aja itu bola ya. Bola dia dari atas itu bulat. Misalkan kita lempar ke atas ya. Ini squishy. Ini bulat nih. Tiba-tiba pas kalian lempar kan jatuh tuh ya. Jatuh. Nah, itu tiba-tiba menjadi oval ya. Nah, itu adalah dari gaya. Karena gaya mengubah bentuk. Nah, sekarang kita akan misalkan lagi ya. Gaya itu mengubah arah. Misalkan yang awalnya daun jatuh ya. Ini kan daun jatuh, kita anggap daun ya, bukan mangga. Ini kita anggap daun dan itu jatuh ke bawah. Tetapi karena ada gaya apa? Gaya gesek di udara itu menyebabkan anginnya itu bergeser melenceng yang bukannya awalnya ke bawah sini malah ke sebelah sini. Ini daun ya. Ternyata daunnya itu bergeser. Nah, itu namanya gaya mengubah arah. Ini mengubah bentuk, daun itu mengubah arah. Nah, sekarang gaya itu mengubah kecepatan benda. Kalian biasanya kalau ada oli di jalan ya. Nih kalau biasanya Bapak sering lihat nih ada oli di jalan itu ada oli nih. Oh, ini oli ya. Jalan ada oli nih. Di mobil ya. Mobil itu yang awalnya hanya kecepatannya 90 ya, misalkan jangan hanya ya, itu cepat banget kalau 90 km per jam itu cepat. Tiba-tiba kena oli bannya nih. Dan kalau yang tahu itu akan mempercepat si mobilnya yang awalnya 90 km per jam ya secara konstan. Konstan itu berarti kalian tetap nih dari Bogor ke misalkan dari Citayam ke Bogor itu 90 km per jam. Ya, kecepatannya tetap gitu ya. Karena ada oli, itu kecepatannya bisa jadi sampai 110 km per jam. Nah, karena apa? Karena olinya itu ya tidak ada gaya gesek di ban. Nah, ini namanya gaya itu mengubah kecepatan benda. Bendanya itu apa? Bendanya mobil. Seperti itu. Ini adalah ilustrasi kehidupan sehari-hari. Ada yang mau tanya lagi nggak? Ada yang mau tanya nggak? Ini bisa silakan kalian tulis ya. Kalau kalian masih belum ada yang bertanya, kalian bisa tulis ini. Kalau udah, kasih tahu Bapak ya. Ini baru mengenai pengertian dari gaya. Contohnya seperti itu. Mungkin kalian bisa menambahkan lagi di catatan kalian ya.
Nah, mm, sudah. Udah nulisnya? Sudah, Pak. Udah. Kesha sudah, yang lain udah? Azura biasanya udah nih. Udah, Pak. Udah. Oke, yang lain udah? Udah, Pak. Udah. Oke. Kita lanjut lagi ya ke gaya pertama. Nah, biasanya di gaya pertama ini ada orang mengenai dia gaya. Nah, ini ada gaya yang ketiga, ada gaya yang kedua. Nah, di sini gaya yang pertama tuh nggak ada. Oke, sebelum itu kita akan melihat nih contoh-contoh soal dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagi yang baru masuk, kalian silakan menuliskan nama kalian di kolom komentar. Ini kamera Bapak nggak bisa nyala lagi nih. Ya. Untuk yang menggunakan user Dewi Haza, silakan off mic dulu untuk menghemat kuotanya ya. Oke. Kedengaran kan suara Bapak? Kedengaran ya. Oke, kita langsung saja ke kehidupan sehari-harinya. Ya, kita lihat nih dari video YouTube ya. Bapak stop sharing dulu ya.
Ini Bapak nggak bisa munculin kamera Bapak? Ya bisa. Nih, ini ada video percobaan. Percobaan mana ya? Bentar. Oke, ada Azura yang udah open kamera. Ini udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum ini? Sudah, Pak. Udah. Udah Pak. Udah, Pak. Oke, ini kita akan lihat ya. Halo, hari ini saya mau menemukan hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu intinya kan kalau tidak ada resultan gaya yang bekerja pada satu benda, jadi resultan gayanya sama dengan 0, bukan gayanya sama dengan 0 ya, tapi resultan gayanya sama dengan 0, maka benda itu akan cenderung mempertahankan kondisinya. Kalau dia sedang diam, dia akan cenderung untuk diam. Kalau dia sedang bergerak, dia akan berusaha untuk mempertahankan geraknya. Contoh yang gampang itu adalah kalau misalnya kita naik mobil kemudian direm mendadak, maka badan kita akan maju karena kondisi kita lagi diam, diberikan perubahan yang mendadak, maka kondisi badan kita akan cenderung untuk tetap ke arah di mana kita tadi bergerak. Hal ini juga dinamakan kelembaman atau inersia. Kelembaman, bukan kelembaban, kelembaman atau inersia, atau kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan kondisinya. Kalau dia, Kita skip ya. Langsung dipercepat. saya akan sambil Ini di sini. semula. Nih. Ya. Bagaimana kalau lebih besar? Nih, kita lihat ya gambar yang sini ya. Perubahan mendadak saya tarik dengan cepat. Maka dia masih ada di kondisi yang semula. Ya. Bagaimana kalau lebih besar? Mungkin kalian bilang itu kecil, jadi mungkin nggak masalah, gitu ya. Coba kalau lebih besar, Nih ya kan? tarik dengan gaya yang sama. Nge-lag ya? Hasilnya sama, gitu. Nge-lag nggak sebenarnya videonya? Itu kecil, jadi Nge-lag ya videonya? Nih. bagaimana kalau lebih besar? Oh, emang Mungkin videonya kalian ya. bilang itu kecil, jadi mungkin nggak masalah, gitu ya. Coba. Nih. Kanan ya, nggak masalah. Apakah dia cenderung mempertahankan kondisinya? Ini kayaknya videonya yang nge-lag ya. Kita ganti lagi, coba yang ini. Ini Bapak mau memperlihatkan video hukum Newton yang pertama sebenarnya. Nah, jadi bunyi hukum Newton yang pertama adalah apabila tidak ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda itu akan tetap diam, ya. Atau tetap bergerak lurus beraturan. Yang dirumuskan adalah F sama dengan 0. Kalau kalian SMA mungkin kalian akan belajar seperti ini nih, ada sigma ya. Sigma itu seluruh ya atau total sama dengan 0. Nanti kita akan bahas ya. Ini contoh penerapannya. Ini kan ada sebuah botol ya. Kalau misalkan di bawahnya itu ada kertas dan kertasnya kita tarik ya. Ini jaringannya ya. Nah, misalkan seperti ini. Dan kalian tarik kertasnya, maka si tempat pensil ini itu akan tetap berada di tempatnya lagi. Kalian tarik misalkan ya seperti itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Ya. Oke, mungkin nih karena nge-lag ya. Kita lanjut lagi ke presentasinya aja.
Ini ada Hilang Pak gambarnya. iya, ini lagi Bapak mau ngeliatin apa namanya? Presentasi lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini adalah contoh gaya, yang namanya gaya ya. Nah, sekarang kita akan melihat hukum Newton yang pertama. Nah, di hukum Newton yang pertama ini, misalkan anak itu duduk gini, seperti ini ya. Anak itu duduk. Newton menyatakan sifat inersia benda bahwa benda yang tidak mengalami resultan itu gayanya sama dengan 0. Biasanya kalau kalian ngerem ya, kalian kan madep ke belakang ya. Ya kan? Akan ngerem dadak lah di motor, ya kan? Kalau kalian sebagai penumpang itu kalian akan diam. Diamnya itu kalau kalian misalkan ini motor ya, kita buat ini motor, anggap aja ini motor gitu ya. Ini kalian misalkan, ini orang tua kalian ya, tiba-tiba ngerem mendadak berarti kan dia berhenti ya di sini nih, kalian berhenti tapi kalian berada di posisi belakang gini ya, madep gini, itu sebenarnya kalian berada di posisi yang sama ya, kalau sejajar itu sama kalian, makanya namanya F-nya itu 0. Nah, bunyi hukum Newton pertama menyatakan sifat inersia. Ini sifat inersia benda bahwa benda yang tidak mengalami resultan gaya itu F-nya sama dengan 0, akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Hal ini selanjutnya dikenal dengan hukum Newton yang pertama. Jadi, hukum Newton pertama ya, hukum Newton yang pertama delta F sama dengan delta lagi sigma ya, ini sigma ya. Ini simbolnya ditulisnya sigma. Sigma F sama dengan 0. Seperti itu. Berarti kalau misalkan F-nya 50 itu sama dengan 0. Ya. Dia tetap aja 0. Oke. Gitu. Mau ditulis terlebih dahulu atau gimana? Tulis Pak. Oke. Ini hukum Newton yang pertama ya. Ini F. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau tanyain nggak? Ada yang mau tanyain nggak? Sudah Pak. Udah. Oke. Kita lanjut lagi ya ke hukum Newton yang kedua.
Nah, jadi di hukum Newton yang kedua ini ada percobaan yang membuktikan bahwa percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan massa. Berbanding terbalik itu makanya ada pembagiannya ya, seperti ini. Namanya berbanding terbalik, usahakan namanya M ini adalah massa. Nih, M ini adalah massa atau beratnya. Ya. Bentar, ada yang baru masuk nih ternyata. Zidan, kedengaran? Silakan tuliskan namanya di kolom komentar ya dengan nama lengkap. Oke, kita lanjut lagi ya. Berarti kita lihat nih ya, hukum Newton kedua itu seperti apel atau enggak kalau Bapak ilustrasikan dengan ilustrasi Bapak sendiri. Ini misalkan ada sebuah kotak tomat ya di sini. Terus tomat itu terjatuh. Nah, ini hukum Newton kedua. Kalau Newton sendiri menemukannya itu adalah pohon apel yang jatuh dari pohonnya, kena kepala ya. Kalau dia kena kelapa mungkin udah nggak ada tuh namanya hukum Newton ya, karena udah bisa-bisa meninggal kalau kena pohon kelapa. Nah, berarti rumusnya ya, A itu adalah percepatan ya, kayak A tadi kan, percepatan dan ininya meter per second kuadrat. Dan yang ini adalah F-nya atau gaya. F itu gaya. M-nya itu adalah massa. Kalau gaya itu rumusnya adalah Newton. Ya. Gaya itu Newton. N itu sama dengan Newton. Oke. Kita lanjut lagi ya. Terus massa. Nah, massa ini satuannya tergantung. Ada yang kilo, ada yang gram. Nah, karena satuan internasional ya, satuan internasionalnya itu menggunakan kilogram. Seperti itu. Oke. Sampai sini kalian bisa tulis dulu ya. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih kalau menurut Bapak. Kenapa ada tanda sama dengan yang seperti ini? Kan biasanya sama dengan seperti ini ya. Kenapa seperti ini? Ada yang tahu? Nah, kalau misalkan yang tanda simbol seperti ini berarti ya mendekati. Misalkan kalau kalian dari ini ya, misalkan tinggi kalian itu 162. Tapi sebenarnya kalau kalian ukur secara detail tinggi kalian itu 162,1. Itu sama aja kayak 162 ya. Kalau misalkan sama dengan berarti 162 ya udah. Berarti itu tetap 162 ukurannya. Jadi bedanya ya. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Sebelum kita lanjut ke soal bukan soal ya, ke hukum Newton yang ketiga.
Ada yang mau tanyain? Muhammad Rasya, biar kamu ngehemat kuota, video kamera kamu di offin dulu aja ya. Nanti di akhir kita sama-sama buka kameranya ya untuk absen. Jadi absen itu bakal Bapak screenshot setiap akhir dan Bapak sesuaikan dengan yang ada di absen. Oke? Udah, Pak. Udah. Oke, terima kasih Azura. Kita lanjut lagi ya. Kalau tadi ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, nah sekarang ada hukum Newton yang ketiga. Ya, kalau kalian dengar-dengar berita ya, kalian sering baca berita, itu kan lagi hangat-hangatnya nih pemilik dari siapa ya namanya? Namanya Jeff Bezos kalau nggak salah. Ya, pemilik Amazon. Nah, pemilik Amazon itu dia sedang meluncur ke luar angkasa. Ini berarti hukum Newton yang ketiga. Ternyata ada ilmunya ya. Kalau kita mau ngelihat buat roket atau buat apapun itu ada ilmunya. Nah, di sini hukum Newton 3 ya. Roket yang terdorong ke atas nih ya. Kita langsung dari sini aja ya. Roket yang terdorong ke atas diakibatkan oleh semburan gas yang ke bawah. Ya. Semburan gas yang ke bawah. Nih. Ini gas nih ya. Ini gas banyak banget ini. Gasnya ke bawah. Sehingga si roket ini dia terdorong ke atas ya. Nah, tentu saja ada aksi, ada reaksi. Di mana aksinya itu adalah mendorong pesawat ulang-alik ya ke atas. Berarti tapi dia melawan gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu adalah yang menarik kita ke bumi. Makanya kenapa disebutnya kalau ke atas ya dia negatif F reaksi. Ya, berarti melawan gaya gravitasi. Berarti yang ini adalah F aksi. Ya. Nah, sekarang ya misalkan kalian lagi mendorong sebuah meja mendorong ya. Mendorong. Yang mana reaksi, yang mana yang aksi. Ini A, ini B. Ada yang mau menjawab? Silakan sebutkan namanya ya. Gak apa-apa salah juga. Kita belajar. Ada yang mau jawab nggak? Ini mendorong ya. Ini mendorong. Ini menarik. Nah, kalau kalian masih belum ada yang ngerti, berarti yang mendorong itu adalah yang F aksinya. Ya kan namanya mendorong, dan yang menarik itu adalah negatif reaksinya ya. Seperti itu. Oke. Nah, udah cuman seperti itu aja ya. Nah, simbolnya nih, simbolnya. Bagi kalian yang masih belum mengerti simbol, F itu F aksi sama dengan gaya aksi. Gaya aksi atau yang melakukan. Simpelnya gitu. Ini Bapak buat kata-kata sendiri ya. Min F reaksi itu adalah gaya reaksi. Yang menunggu seperti itu. Ini bahasa mudah Bapaknya aja. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya lagi nggak? Di kehidupan sehari-hari kayak gini nih. Misalkan ya, kalian diledekin. Sebenarnya ini nggak boleh ya untuk ngeledekin teman ya. Ini hanya perumpamaan saja. Misalkan F aksi itu adalah kalian ngeledek teman. Reaksinya pasti dia marah. Nah, namanya reaksinya marah itu adalah negatif. Sama seperti itu. Maka F aksi
itu sama dengan negatif F reaksi. Nah, ini adalah hukum Newton ketiga. Ini hukum Newton ketiga. Oke? Ada yang mau tanyain nggak? Ada yang mau tanyain? Ada yang mau tanyain nggak? Kalau nggak ada, kalian bisa tulis ya. Ntar kasih tahu Bapak kalau udah selesai. Sudah, Pak. Udah. Oke. Kita lanjut lagi ya. Belum, Pak. Oh, belum. Ya, Pak. Oke. Kalian kelas 7, guru IPA-nya siapa? Bu Al. Hah? Oh, Bu Al. Iya. Iya. Oke. Oh, kelas 7 Bu Al ya. Habis ini kita akan bahas contoh-contoh soal. Ya, contoh-contoh soal. Biar kalian juga sedikit ada gambaran mengenai soal-soal yang seperti ini. Ini soal Bapak ambil dari buku ya. Di buku. Yang nantinya kemungkinan besar Udah, ini Pak. akan ada di UTS kalian. Walaupun UTS-nya masih lama, tapi Bapak udah bilang dulu nih. Ini akan ada atau akan sama dengan UTS kalian ya, karena Bapak yang buat ya. Oke. Kita lanjut lagi nih ya. Bagi yang belum absen silakan absen, nanti pas di sesi akhir ya kalian on kamera ya sesi akhir. Nah sekarang nih ada soal, jika seorang yang sedang mengendarai sepeda mampu menempuh jarak
Ya, jarak berarti tadi apa? Jarak itu S kalau dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia ya udah kita simbolkan aja J itu jarak dari J-nya ya. Biar lebih gampang. Sama dengan 5 meter. Waktu dalam bahasa Inggris adalah time. Kalau dalam bahasa Indonesia ya udah kita tulis saja W. Sama dengan 2,5 detik atau second ya, second atau S ya. Nah, di sini 2,5 detik ya. Sekarang berdasarkan informasi tersebut, kecepatan anak bersepeda. Oh, berarti yang ditanyakan adalah kecepatan ya. Berapa kecepatannya? Nah, tadi kita akan menggunakan simbol seperti ini ya. Nama presiden yang saat ini. J dibagi ya, tanda di simbol dibagi. K dikali W. Kalau kita misalkan mau mencari K ya, kalian tinggal tutup menggunakan tangan kalian. Kalau misalkan menutup tangan kalian seperti ini ya, berarti kan yang kelihatan hanya J per W ya kan. Oke, J per W. Sekarang kita akan buat rumusnya. K sama dengan J ya, J karena ini per ya, ini tanda per nih, ini tanda per W. Nah, 5 dibagi 2,5 itu sama dengan berapa? Ada yang tahu nggak caranya? 5 dibagi 2,5. Ada yang bisa jawab? Kalau 2,5 tambah 2,5 itu hasilnya berapa? 5, Pak. 2,5 tambah 2,5 5 ya. Itu siapa yang jawab tadi? Siapa yang jawab? Tadi siapa yang jawab? Sebutin namanya. Kisti, Pak. Kisti. Oke, terima kasih Kisti. Kalau 2,5 tambah 2,5 itu hasilnya 5, maka 2,5-nya ada berapa? Ada 2. Nah, atau enggak simpelnya ya, terima kasih. Siapa tadi? Siapa tadi? Kisti, Pak. Yang tadi yang laki-laki. Tadi kan Kisti udah. Yang laki-laki siapa tadi? Iki, Pak. Iki ya. Nah, sekarang gini. Kalau kalian bingung, kalian tambahkan, kalau di belakang koma ada 1, kalian tambahkan nolnya. Ini 2, ini 25, dan yang atasnya tambahin nolnya 1. Karena kan yang di bawahnya ini komanya itu udah mundur ya. Kalau mundur tambahkan nolnya yang di atas 1. Ya, jadi kan 50 dibagi dengan 25. Tentu saja 2 ya hasilnya, sama aja. Nah, berarti jadi ya, yang kecepatannya 2 berarti berapa? Jawabannya. Yang A ya. Kalau kalian mau buat kesimpulan, jadi kecepatan anak bersepeda adalah 2 meter per detik. Seperti itu. Oke? Ada yang mau tanyain? Oke, satu soal lagi kita udah ya. Kita selesai karena udah mau jam 9.45.
Udah? Belum, Pak. Belum. Sudah, Pak. Udah. Kita lanjut lagi ya ke selanjutnya. Ini soal terakhir kita ya, karena udah waktunya jam 9.45. Mungkin kalian mau istirahat nanti. Satu lagi deh. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah seperti gambar di grafik di bawah ini. Titik yang menunjukkan mobil yang sedang mengalami peristiwa kelambaman, ya, kelambaman itu pada nomor berapa? Oke. Ini kayaknya kelambatan ya. Pada nomor berapa? Ada yang tahu nggak? Kalian lihatnya itu dari kecepatannya. Kalau kecepatannya tetap, ya. Ini C gede, Pak. Hah? C gede apa B gede? C gede. C gede. Enggak dari B ke C. Enggak. Kenapa? Karena di C gede dia melambat. Melambat. Oke. Kalau dia melambat, benar kata Kisti ya. Yang benar adalah C gede. Dia melambat. Kecepatannya melambat dan waktunya melambat, kecepatannya pun melambat. Oke, benar. Ya, jawabannya C. Mungkin ini